Luas sekte Xuanlan sangatlah besar. 9 puncak menjulang megah. Puncak Huitian, puncak ke-9. Bagaimana bisa aku setampan ini? Dua kakak seperguruan ini. Kondisi mental mereka benar-benar seperti sedang santai saja bersama guru. Apakah aku benar-benar pantas menyembah guru seperti ini? Mereka itu kakak seperguruanmu yang pertama dan yang kedua. Bergaullah baik-baik. Guru, tidakkah Anda mengajariku berkultivasi? Semua, perjalanan kali ini terlalu melelahkan, mari beristirahat dulu. Pergilah cari kakak seperguruanmu. Perlu tidak aku pergi saja? Tempat ini tampaknya terlalu tidak bisa diandalkan. Tapi begitu teringat tangan guru yang pernah memusnahkan sekte sesat, aku tetap tinggal dan lihat-lihat dulu saja. Itu kakak kedua. Halo. Lebih baik jangan pergi menyapa dulu. Jangan sampai malah ribut dengan pihak sana. Aduh, adik seperguruan. Ada apa? Kakak seperguruan. Menurutmu aku dan dia, siapa yang lebih tampan? Atau ekspektasiku sendiri yang terlalu tinggi? Kakak kedua ini jelas ada masalah di kepala. Meski memang tampan, tetapi kakak kedua memang lebih sedap dipandang. Walau tingkat kultivasinya belum mumpuni, tapi seleranya lumayan juga. Masih ada sisi yang bisa dipuji. Kakak kedua, aku sekarang baru berusia 17 tahun. Dan baru membangun fondasi tahap 8. Mencapai ranah ini di usia 17 tahun. Bakat seperti ini sudah bisa disebut hiasan standar para jenius. Usia lebih dari 200 tahun tapi masih baru membangun fondasi saja. Jadi jangan merendahkan diri. Meski bakatku memang tidak terlalu istimewa, tapi masih cukup enak dipandang. Kakak kedua ini memang ada masalah dengan otaknya. Apa dia sedang merendahkan diri sendiri? Aduh, wajahku yang secantik ini. Memang seharusnya membuat mereka semua terpesona. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengukir patung dirimu sendiri di setiap sudut sekte? Begitu, mereka pasti bisa melihatnya. Bagus juga idenya, kenapa aku tidak terpikir tadi? Harus cari sebilah pahat yang bagus. Salam, kakak seperguruan. Namaku Gu Qianqian. Tadi kakek sudah mengirim pesan kepada kami. Tapi, ranahmu ini agak rendah. Kakak seperguruan, aku baru 17 tahun. Ya, memang agak rendah. Kamu seorang kultivator pedang, kan? Sudahkah memperoleh pemahaman dari saran yang kuberikan? Maksud saran ya disuruh memahami, ya memahami saja. Memahami pedang di usia 17 tahun, itu bukan manusia biasa lagi. Kakak seperguruan ini memang agak tidak sehat di kepala. Sudahlah. Karena kakek sudah menerima kamu, jangan terlalu canggung. Ayo, aku antar kamu mengambil tanda murid. Kakak seperguruan dari sekte utama. Turnamen Akbar Shenwu akan segera dimulai. Sikap sekte kita harus segera dibenahi. Coba lihat dua murid kakak seniormu dari pavilion tertutup itu. Kultivasinya melenceng ke arah yang aneh. Kekuatan mereka pun rendah. Bukankah itu hanya akan jadi bahan tertawaan orang luar terhadap sekte kita? Apa yang dikatakan kakak Chen memang benar. Andai aura puncak Huitian sekarang tersebar keluar, maka kita bisa jadi terkenal besar. Seorang gila yang kecanduan arak. Seorang murid yang selalu tidur dan tak pernah sadar. Dan satu lagi yang setiap bertemu orang langsung sibuk memuji dirinya sendiri. Benar-benar aneh dan lucu. Sang ketua sekte memang harus turun tangan. Sudahlah, dua bocah ini biar kuserahkan pada penanganan mereka sendiri. Turnamen Akbar Shenwu sudah di depan mata. Kuharap kalian semua menaruh perhatian sepenuhnya pada turnamen itu. Biarkan murid-murid kalian berusaha sekuat tenaga. Jangan terpecah pikiran. Apa yang dikatakan kakak sekte itu ibarat titah terakhir. Daripada terus memperdebatkan adik seperguruanku yang tertutup ini. Lebih baik fokus mempersiapkan pertarungan besar 2 bulan lagi.
Orang-orang sudah pada pergi, kau masih mau berpura-pura tidur sampai kapan? Siapa? Kemana kakak seperguruan pergi semuanya? Ada apa sampai ribut besar begini? Kau ini benar-benar aneh. Tidur di aula sebesar ini malah lebih harum daripada tidur di kandang anjing sendiri. Bukankah baru saja pulang dari perjalanan? Capek karena naik perahu dan kereta. Memang agak letih, HM. Jangan seenaknya menggangguku saat aku istirahat. Aku ingin tanya kau. Kudengar kali ini kau pulang juga membawa seorang murid. Dia bocah yang lumayan. Bakat dan tulangnya memang kelas atas. Bocah ini jauh lebih baik daripada dua benalu kecil milik Suanmo itu. Terlalu banyak bicara. Sudah pintar mengerti keadaan. Kali ini puncak Huitian kita benar-benar menemukan harta. Dengar. Dulu saat kau menerima dua benalu kecil itu, sepertinya kau juga bilang begitu padaku. Hasilnya, yang satu pemabuk, yang satu dewa tidur. Puncak Huitian MU ini hampir jadi sarang masalah para murid. Aku cuma berharap, bocah baru ini jangan sampai dirusak oleh dua benalu itu saja. Semua mundur sebentar. Soal dua murid benalu yang kau bicarakan itu, sebenarnya mereka masih berniat menyembunyikan diri sampai kapan? Kakak seperguruan, ini sudah kelihatan jelas bahwa kau. Aku belum tahu seperti apa budi pekertiku, tapi sebenarnya aku tidak banyak bicara dalam keseharian. Tapi kau sungguh mau menjadikan dua sampai itu murid. Anak muda, kan? Selalu ada saja pemikiran anak muda. Biarkan mereka menderita sendiri saja. Sudahlah, tak bisa diurus. Kali ini puncak Huitian. Biar kalian sendiri yang menderita. Guru. Ada apa? Kakak seperguruanmu yang besar menindasmu. Tidak, cuma. Apa di jalan kau mendengar sesuatu tentang dua benalu itu? Kupikir ada beberapa hal tentang dua benalu itu. Yang telingamu dengar belum tentu benar. Dua kakak seperguruanmu. Tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Lalu kakak seperguruan kedua MU. Demi bisa dikagumi orang lain, dia sampai pergi ke puncak lain untuk memahat patung dirinya sendiri. Benar-benar, narsisnya minta ampun. Pedang kecil ini lumayan juga. Cocok dengan wajahku. Bagaimana aku bisa seindah ini? Kau mau apa, orang tua? Wajahmu yang rusak itu sudah kelihatan seperti itu sejak 100 tahun lalu. Kalau dilihat sedikit saja memang bisa mati. Sudah, bantu aku bangun. Adik seperguruan kalian baru datang. Soal urusan kultivasi masih harus mengandalkan kalian berdua. Kakak seperguruan, bisakah agak menahan diri dan beri contoh yang baik? Murid yang kau terima sendiri tidak kau ajari, malah suruh kami yang mengajar. Aku sebagai guru sedang menutup diri untuk menembus ranah. Tidak punya waktu mengajar. Pokoknya, tak peduli kau pakai cara apa. Biarkan adik seperguruan kalian memahami petunjuk dalam 30 hari. Begitu, kalian belajar baik-baik. Kalau kau kena penyakit saraf, barulah kau cocok jadi pendekar pedang. Kalau kau tidak mau bantu dia memahami petunjuk, biar aku saja. Soal memahami petunjuk dalam 30 hari. Rasanya agak terlalu melebihkan langit. Kenapa ucapan mereka terdengar begitu mudah? Sudahlah, cuma 30 hari. Kalau tidak bisa memahami petunjuk, berarti kau sendiri yang sampah. Ikuti aku, ayo. Layang-layang itu sudah mendarat. Kakak seperguruan. Kak, kamu tidak mungkin mau aku masuk untuk memberi saran pada Guanjian, kan? Apa tidak ada cara yang lebih lembut? Aku rasa aku akan mati di dalam kalau begini. Mati pelan-pelan dan penuh penderitaan. Kenapa tidak lahir ulang saja sekalian? Seharusnya ke puncak mana dulu untuk memahat patung diriku? Sudah diputuskan, ke puncak Huitian saja. Kakak seperguruan nomor 2. Kakak seperguruan kedua, kau dan gurumu sudah sampai. Pokoknya kalian mau atau tidak. Kau tahu kipas anginku itu? Ada berapa patung dirinya? Biar adik ini saja yang menghancurkan patung-patung itu. Hari ini dihancurkan, besok muncul lagi. Yang penting tetap tidak bisa kutagih biayanya. Anak bernama Meng Junli ini.
Jelas-jelas cuma anak jalur penumpang biasa. Aku, seorang ahli kuat dari dunia Tianlang. Bahkan aku turun tangan sendiri, membawa beberapa tetua pengendali cermin. Tetap saja tidak bisa kutangkap. Anak ini malah sengaja mengincar malapetaka di puncakku. Sebenarnya dia sudah memancing masalah apa? Bertemu murid-murid kalian. Bersabarlah, gurumu sedang menutup diri. Kau ini, sebagai kakak seperguruan, memang harus menjaga baik-baik puncak dan adik seperguruan. Kalau bukan karena aku melihat masalahnya, kalian tentu bisa tenang sebagai paman seperguruan yang sempurna. Lain kali pasti akan kubereskan dia. Aduh, tak ada arak lagi. Pergi beli arak. Tapi harus kubuat orang itu sedikit jinak dulu. Benar-benar pandai bersembunyi. Kemarilah, lihat, ganteng atau tidak. Lumayan juga. Sudah agak jinak. Tak bisa juga terus mengejar satu puncak saja sampai panas, kan? Setelah selesai memancing ikan ini, baru kita bicara. Baiklah, aku pergi beli arak. Mau ikut ke kota jalan-jalan tidak? Kebetulan baru ganti cermin. Aduh, sistem bodoh ini lagi-lagi kasih undian. Cepat lihat, kali ini bisa dapat apa? Kali ini pasti bisa dapat hadiah besar. Aduh, makanan ringan lagi. Ngomong-ngomong, makanan ringan yang kau dapat selama ini sudah hampir beberapa ratus kotak di puncak Huitian, kan? Terserah saja. Lagi pula yang berguna sudah cukup banyak ku dapat. Jangan buru-buru, lihat dulu panel atribut kita. Kenapa kau langsung memulai sistem? Aku cuma punya tubuh pecundang ini. Dengan kemampuan dewa seperti ini, cukup sekali saja. Kau hanya mengandalkan ilmu pedang, masih berani menandingiku, dan belum tahu diri. Sumpah Sekte Qinglan dan Lin Zihan sang dewa peri diberlakukan dalam 12 hari. Kenapa kita malah sampai di gerbang dalam? Kakak seperguruan, bagaimana kita mencari para pendahulu dari 4 puncak? Cari orang, bertanya ke sana kemari. Minta penduduk lokal menunjukkan jalan. Adik seperguruan yang satu ini. Bolehkah repot-repot memimpin kami pergi ke puncak Huitian? Kami ingin berkunjung ke para pendahulu dari 4 puncak. 2 orang dewa abadi. 2 murid pribadi puncak Huitian kini berada di dalam kota. Cari mereka, minta mereka menunjukkan jalan, itu sudah cukup. Tidak perlu memberitahu murid pribadi secara resmi. Tuan Xuanmo, datang lagi lain kali. Simpan arak yang baik. Adik seperguruan Xuanmo, apa kabar? Kakak besar terkuat di puncak Huitian. Kakak, kau salah orang. Aku murid luar. Namaku Li Goudan. Kau mengenakan lencana murid pribadi. Pemilik toko juga salah menyapamu. Kenapa harus ditutup-tutupi? Kami punya kunci untuk bertemu dengan Qianpi. Kau lihat, yang di sana baru murid pribadi. Jelas-jelas kalian salah orang. Perilaku murid pendahulu dari puncak Huitian memang aneh sekali. Jelas-jelas punya status tinggi, tapi malah terus-terusan memanas-manasi dengan mata. Tak perlu dipikirkan. Masih ada satu murid baru lagi dari sekte kita. Kita lanjut berkeliling. Aduh. Orang tua ini entah bikin perkara apa. Sampai orang harus datang ke pintu ini. Serahkan saja urusan ini pada si narsis itu untuk dibereskan. Aku kembali dulu ke puncak Huitian untuk beristirahat. Permisi, apakah kalian yang bernama Qian Meng Junli dan Xuanmo? Kalian berdua salah orang. Aku murid luar bernama Li Goudang. Tingkah murid puncak Huitian ini sungguh aneh. Sungguh sulit dipahami. Murid iblis dari generasi para tetua 4 puncak itu jangan sampai memukul kita. Kami dari Sekte Qinglan, Lin Zihan, datang berkunjung untuk meminta bantuan. Belum pernah mendengar. Tak bisa membantu. Murid Xian Meng. Kakak seperguruan Luo, adik seperguruan Lin, kapan kalian tiba di kota kuno Sekte Xuanlan? Kakak seperguruan, apa kabar? Datang mengunjungi para senior di 4 puncak. Murid Xian Meng. Kau kenapa bisa terjatuh begini? Kakak seperguruan Gu Chen. Murid junior dari tetua tua di sekte ini. Apa otaknya juga bermasalah? Maaf, kakak seperguruan. Murid Xuanmo. Mereka cuma sifatnya agak liar dan cuek saja.
Kupikir mereka justru akan mengobarkan semangat. Kenapa aku bisa diterima jadi murid oleh para senior seperti ini? Dua kakak seperguruan ini memang tidak sesederhana kelihatannya. Jangan anggap ucapan saat mengantar ke pintu itu main-main. Aku antar kalian naik gunung untuk mencari paman guru si Feng. Kakak seperguruan, lihat orang aneh ini. Jelas-jelas mereka menganggap kita bodoh dan dipermainkan. Di sini kediaman gua para senior. Tidak boleh kurang sopan. Murid Suanmo, cepat bangun sana. Kakak kelima, kau ini baru selesai berlatih. Capek tidak, sih? Tidak capek. Kedua orang ini bersama guru pembimbing Ying juga kubawa ke sini. Murid Suanmo, bertemu lagi. Kali ini apalagi yang mau kau bela? Tadi juga sudah bilang. Namanya sendiri Li Goudan. Kalian berdua siapa? Kita pernah bertemu. Murid, kami datang mencari kunci milik para senior. Jangan bercanda lagi, sudah malam. Orang tua itu sedang menutup diri untuk menerobos tahap kultivasi. Entah kapan beliau akan keluar dari penutupan itu. Tetua Si Feng sudah keluar dari penutupan. Aura anjuran yang tersebar dari kakak seperguruan ini. Sepertinya baru tahap fondasi. Waduh, akhirnya urusan ini selesai juga. Murid baru yang diterima orang tua itu. Dibungkam di belakang gunung untuk merenungi saran. Ada orang yang bahkan tak sebaik adik seperguruan yang baru masuk. Sungguh bikin malu para senior. Zihan, jangan sembarang bicara. Kakak seperguruan besar, aku sudah menerima petunjuk pencerahan. Hehe. Lalu guru dan kakak seperguruan kedua kemana? Kalian ini siapa lagi? Kakak seperguruan Guchen ini? Kedua orang ini datang mencari orang tua itu. Panggil saja kakak seperguruan Guchen. Halo, kedua kakak seperguruan. Aku adik seperguruan ketiga, Gu Qian. Adik seperguruan Gu memang berbakat dan cerdas. Di Shenwu Zhou, yang sedang memimpin pemberian petunjuk pencerahan. Hanya 3 orang saja. Tempat kakak seperguruan itu butuh petunjuk. Batasnya tidak terbatas. Dia bisa membantu. Adik seperguruan di balik penutupan puncak Huitian. Bolehkah aku meminjam sedikit petunjuk darimu untuk membalas dendam? Dan tidak membuatmu kecewa. Entahlah kakak seperguruan mencariku untuk membantu apa. Ini rumput Suaning. Bisa menambah peluang sempurnanya ramuan emas sebesar 30%. Anggap saja sebagai hadiah pertemuan. Ini terlalu berharga. Aku tidak mau. Hubungan guru sektor dan para pendahulu puncak 4 sudah cukup baik. Simpan sedikit niat baik itu. Apa yang sebenarnya ingin kakak senior katakan? Tinggalkan 2 masalah itu dan biar aku yang pergi sendiri. Lihat mataku, katakan padaku mengapa. Ada tamu datang mencari tetua Yao. Tenangkan diri sedikit. Ternyata kalian datang mencari tua Deng. Kukira ada masalah besar. Kalau begitu itu bukan urusanku. Kakak Luo, lanjutkanlah. Bendahara Shenwu akan segera bangkit. Jejak kuno itu baru bisa dibuka jika ada saran murni dari pihak yang lurus. Aku dulu tak punya seorang pun yang menuntunku memahami. Jadi aku datang khusus memohon pada para pendahulu yang tersegel. Apakah kakak senior ingin melihat saran guru untuk membuka alam rahasia? Sayang sekali para pendahulu sudah menutup gerbang mereka. Kita pada akhirnya datang selangkah terlambat. Hei, kakak kedua. Senyummu terlalu menyilaukan. Jangan mendekatiku. Jarakmu membuat pesonaku ternoda. Sudah 30 hari tertutup gerbang. Dan sekarang langsung mencapai puncak 3 bunga, hendak melangkah ke ranah Dao. Orang tua ini bersemedi pun tak tahu menahan diri. Pasti sedang ingin merobohkan puncak Huitian. Selamat, kakak senior dari 4 penjuru, karena berhasil naik ke ranah Dao. Guchen telah kembali usai berlatih di alam fana. Kemajuan kultivasimu lumayan juga. 2 orang bodoh ini datang ke gerbang untuk urusan apa? Para sesepuh sekalian, akhir-akhir ini apa kabar? Kali ini kalian datang untuk urusan apa? Guru sedang menutup gerbang, dan puncak Huitian akan segera menggelar ujian Shenwu. Aku khusus datang atas nama yang lurus untuk meminta bantuan para pendahulu. Soal pembukaan itu. Mengapa guru tidak pernah menyebutnya sebelumnya? Untukmu, menutup gerbang lalu menerobos pencuri. Tentu saja malas repot dan menggunakan hal sepele untuk mengganggumu. Terima kasih, kakak senior, telah pergi ke alam rahasia. Kalian berdua juga ikut mengawal perjalanan. Kalau tidak pergi, harus pergi. Kalian berdua ikut aku ke rumah Ju.
Ingat tujuan perjalanan ini. Jaga baik-baik, dan bersikaplah sopan. Lindungi dia sepenuhnya. Baik, baik, sudah paham. Kota tua ini benar-benar ramai sekali. Segera rapikan pakaianmu. Bawa pasukan dan berangkat. Jangan sampai tertinggal dari kekuatan lain. Jangan ribut. Tidur lagi sebentar. Wajah tampan tak tertandingi ini. Tidak boleh terluka sedikit pun. Klan roh penguasa, garis keturunan kuno semacam ini ternyata masih mencari penghormatan. Dunia memang tak pernah tetap. Ada yang sukses, ada yang jadi papan permainan. Dia sama sekali belum tahu asal-usul mengejutkan garis keturunannya sendiri. Bakat alami klan roh penguasa memang luar biasa. Klan pemuja roh yang mati lalu hidup lagi itu, kekuatannya meroket. Semuanya adalah garis keturunan teratas. Sayangnya kejayaan mencapai puncak lalu mulai menurun. Pemberontakan 7 sekte. Daratan hancur berkeping-keping dan tak pernah kembali seperti semula. Sistem pengubah wujud klan roh penguasa milikmu itu. Di dalam penjelasannya juga ada kitab rahasia klan roh kuno. Bukan. Itu memang warisan khusus klan roh penguasa. Kakak senior, kakak kedua. 5 jenius besar di Danau Xingyue sama sekali tak patut dilihat. Cepat pergi menonton keramaian. Jenius besar itu tidak ada yang menarik. Aku tidak pergi. Bagaimana mungkin aku setampan ini? Larinya benar-benar cepat. Sial, sebaiknya tinggalkan satu jimat pelariannya. Pendahulu ilmu dewa sudah sangat dekat dengan alam hidup dan mati. Benarkah gabungan para orang mati ini punya peluang menang? Orang paling muda justru bertemu seorang jenius. Saran pertama adalah terus mengejar dan membunuh musuh. Kekuatan sejati dari 2 kakak senior. Mungkin jauh lebih tak terduga. Kakak kedua. Menurutmu, seberapa hebat sebenarnya kakak senior dari sekte pedang tak bernoda milik Husin itu? Tanya aku mau ngapain. Soal rupa, dia pasti tak bisa menandingiku. Yang kutanya itu soal kemampuan nyata. Sangat hebat. Biarkan aku tinggal dan menilai sendiri betapa dahsyatnya dia. Kamu ini sakit jiwa, ya? Baru hari pertama sudah sok hebat. Benar juga, namanya memang bukan omong kosong. Bakat bawaanmu memang pantas jadi murid inti muda. Tapi bagaimana caranya membuat dia menurut? Meminjam kesempatan besar di alam rahasia ini. Meminjam pedang tajamnya. Untuk membunuh para jenius jalur benar yang congkak. Pihak jalan benar punya para tetua yang ikut melindungi. Sulit bergerak. Aku yang akan turun tangan. Masuklah para ahli untuk menahan formasi langit yang menjebak. Cukup untuk menahan para tetua. Sisanya, kalian semua boleh masuk ke alam rahasia. Berburu sesuka hati. Kakak sumpah. Kalian cepat sekali menemukan rombongan sekte. Kabarnya, jenius tak bernoda itu datang ke sini dengan sengaja untuk meremehkan kita. Sayang sekali, meremehkannya justru sudah berakhir. Cuma nasib dunia yang terlalu lambat. Aku sengaja ingin melihat kakak senior tak bernoda itu turun tangan. Hasilnya, apapun tak sempat kulihat. Oh ya? Bagaimana dengan adik seperguruan Suanmo? Kenapa tidak bersama kalian? Kakak senior agaknya tak tertarik melihat keramaian. Dia kembali tidur. Sepertinya memang tidak berpengalaman, jenius top semacam itu mudah sekali hancur. Jangan sampai orang lain berdesakan sampai pecah kepala, sementara kamu cuma dia memikirkan dirimu sendiri. Tapi jangan meniru kakak senior kalian yang begitu malas. Karena kau mengenal kakak senior tak bernoda itu. Kenapa tak mengundangnya membantu? Lalu kita buka buku dan melihat satu persatu. Kakak senior tak bernoda itu dingin dan menyendiri. Demi bertemu kakak senior. Meminta dia turun tangan demi harta dunia luar itu lebih sulit daripada naik ke langit. Tapi kalau dia sendiri tak perlu harta dunia luar. Dia juga bisa turun tangan untuk membuka jalan. Supaya murid sektemu bisa masuk dan mendapat manfaat. Itu gampang sekali. Terkena sedikit oleh adik seperguruan. Baru kusadari kita semua sudah kena tusukan sia-sia. Adik bodoh, rumput suaning ini juga mau kau berikan. Terlalu berharga, aku tak bisa menerimanya. Karena sudah kau berikan kepada adik seperguruan, itu berarti memang jodohnya. Alam rahasia akan segera dibuka. Mari rebut kesempatan ini untuk menembus ketenangan inti emas. Kakak senior gu datang di tengah malam. Takut aku kabur diam-diam. Sengaja datang menatapku. Guru menyuruhku bermeditasi. Setelah alam rahasia dibuka, kubu jalur iblis pasti berkeliaran dalam bahaya di 4 penjuru. Lagi pula, repot juga membuat adik Suanmo dan adik Yan Meng.
Banyak hal yang perlu diperhatikan. Kakak seperguruan, jangan bercanda. Aku cuma kebetulan maju dalam kultivasi. Takutnya, aku sendiri justru butuh perlindungan orang lain. Adik seperguruan hanya perlu mengingat hal ini di hati. Kakak senior, dua kakak senior. Mari kita cepat. Kalau terlambat sedikit saja, kita akan benar-benar tertinggal dari orang lain. Kamu panik apa? Masuk dulu, pasti bisa merebut kesempatan. Pintu masuk alam rahasia kali ini jelas bukan satu-satunya. Tak perlu berebut. Lagi pula, orang yang masuk lebih dulu belum tentu mendapat untung. Bisa jadi tersembunyi pembunuhan mematikan, yang khusus menjebak gelombang pertama orang yang masuk. Kakak senior, dua kakak senior. Kalian di mana? Ternyata ada formasi ruang. Pantas saja bisa dipindahkan secara acak dan terbalik. MM. Hutan lebat ini memang aneh. Bahkan sama sekali tak bisa keluar. Hutan di tempat ini juga telah disegel. Tak dapat ditemui. Xiao Yong, guru sudah susah payah mengerahkan tenaga besar untuk membawamu masuk. Bakat pedangmu luar biasa. Paling cocok mewarisi ilmu guru. Jangan, kau terlalu jelek, menjauh sedikit. Jangan mengotori mataku. Jangan kurang ajar. Guru Cihan, sage pedang Ling Yuan. Dahulu beliau bahkan sosok yang tak tertandingi di jalan iblis. Oh. Kau sudah tak mengenal guru lagi. Dasar bodoh. Dilihat sepintas memang agak mirip orang bodoh yang cerewet. Dia sama sekali bukan manusia. Dia adalah pedang abadi dari dunia lain yang telah menjelma menjadi manusia tua. Jangan sembarangan menyelidiki. Kalau tidak ingin jiwamu lenyap sebelum waktunya. Tahan dulu rasa ingin tahumu. Aku tak punya tenaga untuk menemanimu berlama-lama. Warisanmu memang selalu mengandung orang yang ditakdirkan untuk bebas dan mengembara. Sekalian, bolehkah memandang rendah sekali saja? Guru hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri ilmu pedangmu. Pedang adalah pedangku. Kau pasti akan menangis. Kalau begitu guru makin harus menyaksikannya sampai akhir. Mana mungkin. Ini adalah saran guru untuk teknik api es ekstrim dingin. Api penggerak ekstrim dingin. Ada sedikit maksudnya. Tak bisa direbut. Ini sama sekali bukan ilmu pedang dunia fana. Saran 1% pun sudah cukup. Tambahkan sedikit lagi. Akan sirna jadi asap. Beku oleh es ekstrim dingin. Kalau sudah tua, pasti ada nama kecil. Bagaimana pula tingkat kultivasinya? Qianming Junli, berkahmu belum pernah bohong kepadamu. Hahaha. Sampai bisa melihat ilmu pedang sesat setingkat itu. Guru tak menyesal. Perlahan renungkanlah sendiri. Aku pergi dulu. Siapa? Dasar bocah penghuni pangkalan ini memang peka sekali. Keberuntunganmu lumayan. Dari sekte mana mereka? Orang jalan iblis kalian memang rendah. Jalan lurus. Hanya segerombol munafik yang tampak saleh di luar. Hentikan omong kosongmu dan lihat pedangnya. Dasar berani mati. Dibandingkan cahaya api. Kenapa masih di tengah hutan lebat? Mantra itu sudah tak berfungsi.
Kakak seperguruan kedua. Jauhkan sedikit, jangan tularkan kekonyolanmu kepadaku. Hutan ini terlalu aneh. Tak bisa bertemu. Dan juga biji hitam di dalam pohon sicamore. Pergilah, cari orang yang sedang tidur itu, ubah sikapnya. Oh, jadi ternyata ada yang memasang penghalang. Aduh, ini benar-benar menyiksa aku. Serahkan padamu. Hancurkan penghalangnya. Hal seperti ini seharusnya bukan kau yang turun tangan, kan? Kau bahkan baru tahap inti mas, masih berharap aku, Panglima Pangkalan berani ini. Aduh, terbang terlalu lelah. Nona kecil, lindungi aku. Sekali mainkan tenaga. Kakak seperguruan kedua. Kakak seperguruan, kau baik-baik saja. Sementara ini belum mati. Tak menyelesaikan akar masalahnya. Aku pun tak ingin. Ini sama sekali tak menakutkan. Bagaimana aku harus mengatasi monster ini? Saat si bocah itu datang, jangan sampai melukainya. Cukup temani dia berlatih. Demi para pendahulu, aku mohon. Aku sama sekali tak berani salah. Kenapa bengong? Gerbang perumbu itu pasti sudah lama habis diserap. Jangan lupa jimat pelindung tubuh. Kakak seperguruan, tunggu aku kembali. Orang ini tiap kali malas dan bermalas-malasan, semuanya dilempar ke aku. Benar-benar keterlaluan. Kalau ada orang berjodoh yang menahan sebatang dupa, mungkin dia akan mengantarmu ke peruntunganmu. Aku akan bertarung melawanmu bersama-sama. Kalau kalah pun kita masih bisa pergi. Baiklah, mari kita mulai. Pedang, tombak, api, gunung. Serangan elemen kayu juga bisa kulakukan. Kekuatan spiritualku hampir habis. Masih berani memakai pakaian tingkat tinggi. Pantas saja yang terlihat justru tubuh perlindungan budi. Kalau tidak, mungkin kultivasinya sudah mundur. Tuan, aku sudah sangat lelah. Nyawaku ternyata masih cukup keras. Kebajikan dan keberuntungan Gao Jie hanya melukaimu. Latihan generasi sebelumnya sudah selesai. Bisakah kau melepaskan si tua bodoh ini? Di bawah akar pohon tersimpan 10.000 kata tentang mayat heroik dan dosa yang mengguncang langit. Lepaskan kau untuk pergi dan menyesali diri di hadapan Raja Neraka. Kakak kedua. Kita ini di mana? Akhirnya sadar juga. Cari saja tempat untuk mendarat. Orang-orang itu sudah kuusir. Apakah kakak pergi mencari kakak sulung? Mencarinya untuk apa? Wilayah berbahaya yang penuh bahaya. Lebih baik urus dulu agar diri sendiri selamat dan stabil. Kakak kedua, apakah kau benar-benar hanya seorang pembantu? Tentu saja benar. Aku dan kakak sulungmu sama-sama penyerang utama. Nona Lin, wilayah rahasia ini terlalu luas. Begitu aku masuk, aku langsung diserang dan diburu besar-besaran oleh sekte iblis. Apakah Nona mengalami luka? Aku baik-baik saja. Tapi keenam sekte iblis itu bekerja sama dengan kompak. Mereka bersekutu dalam gelap dan bergandengan tangan. Lagi pula, di dalam wilayah rahasia ini komunikasi jimat telah disegel. Kita benar-benar terputus dari dunia luar. Di jalan saat aku datang, aku juga mengalami penyergapan dari sekte iblis. Beberapa orang bahkan ingin melindungi aku di dalam kamar. Sungguh keterlaluan. Kalau begitu, makanlah dulu. Baiklah, kakak kedua. Sekarang aku tidak lapar. Nona,
Sebagai seorang pendekar pedang, kau pasti bisa merasakan aura ilmu pedang kuno yang sangat kuat dan menggetarkan. Bahkan pedang pendampingku pun gemetar ketakutan sampai tersesat. Di sini pasti ada jejak peninggalan ahli pedang. Aura pedang ini begitu kuat dan mengagumkan. Bahkan hati pedangku sendiri ikut bergetar. Pasti ini peninggalan ahli besar. Kalau begitu, lebih baik kita mencari kesempatan dengan pergi menyelidikinya bersama. Kenapa lagi-lagi hilang begitu saja? Benar-benar datang dan pergi tanpa jejak. Dia selalu bertindak sesuka hati. Entah memakai cara penyamaran apa lagi, dia sudah pergi. Sudahlah, Nona, mari kita berpisah di sini. Juga ada yang harus kuurus. Kenapa kau tidak pergi menatap si bocah itu yang datang mencariku sebagai bawahanku? Kau ini seenaknya saja. Kenapa aku harus menatapnya? Yang mampu bekerja lebih banyak adalah aku. Barusan gerakanmu tiba-tiba dan tenang, tapi tidak sederhana. Dengan siapa kau bertarung? Seorang orang tua. Sepertinya itu dewa pedang gila Kuo. Kuo ini memang cukup liar. Bocah itu memang diberkahi olehmu. Tidak bisa keluar sebagai guru. Oh ya? Sekarang kau tinggal di lantai berapa? Tinggal di lantai 2. Luka di tubuh makhluk yang merebut jalan langit itu sudah sembuh. Bersembunyi setelah aku membuatmu terluka, sungguh tak menarik. Siapa yang menyuruhmu begitu kejam dengan satu tebasan pedang? Yang disebut jalan langit itu ternyata hanya nama kosong. Tidak tahan satu hantaman pun. Lin Feng tidak menyangka mereka bisa berkumpul di satu tempat. Nama Lin Feng memang tak sebaik dulu. Kabar mengatakan Chang Zhen menargetkan adik seperguruannya. Namanya yang dulu buruk pun masih tidak sebanding dengan dua kakak seperguruanku itu. Adik seperguruan Lin, sudah lama tidak bertemu. Jangan datang tanpa alasan. Kak Lin, kudengar barusan dari barisan depan kau kena sambaran petir. Lukamu baik-baik saja. Sekadar luka ringan, tidak masalah. Adik ini adalah murid ketiga Puncak Huitian, Gu Qian. Puncak Huitian. Lalu bagaimana dengan kedua kakak seperguruanmu? Kemana mereka pergi? Dua kakak seperguruannya itu pikirannya agak nyeleneh. Kakak tak perlu banyak tanya. Bisa saja harta pribadinya dipakai membeli hati orang. Adik seperguruanmu memang berbakat luar biasa. Aku jadi malu sendiri. Terlalu memuji. Hebat sekali. Jadi begitu, rupanya adik juga memiliki bakat merasakan perubahan dengan PK. Lebih baik kita berjalan bersama. Saling menjaga satu sama lain. Akan lebih aman menghadapi bahaya di alam rahasia jika orangnya lebih banyak. Setelah sekian lama bergegas, akhirnya para hadirin tiba pada waktunya. Akhirnya tiba di sebuah kota besar. Halangan besar terbentang di depan, menghadang pintu masuk reruntuhan. Kakak seperguruan, kau juga datang. Di jalan kebetulan bertemu murid sekte pedang ilahi, jadi kami datang bersama. Kisahnya juga sampai ke sini. Bahkan sempat bertemu Suanmo dan kakak Luo dari dunia seribu mimpi. Lama tak berjumpa. Sepertinya di depan adalah bukti yang ditinggalkan oleh sosok besar yang sempat melihatnya. Chen Dao memang amat kuat. Mengapa tak pernah maju untuk mencoba memecahkan formasi? Dia hanya berkata akan menggunakan sarannya sendiri untuk membuka gerbang batu terakhir. Adapun bukti yang di luar, perlu kami yang di sini memecahkannya sendiri. Tak heran Chen Dao sama sekali tak tergugah. Sifatnya memang bukan orang biasa. Jadi bukti ini, jika bertemu yang kuat maka ikut kuat. Kau mau maju dan mencobanya atau tidak? Adik, kau mempelajari jalur tombak. Tak perlu ikut berebut bukti di sana. Nona Luo ternyata ahli tombak. Dia adalah satu-satunya orang di Shenuyo yang memahami seni tombak. Ternyata begitu. Kalau begitu aku juga akan maju dan mencoba. Aliran energi biru muda ini adalah ingatan. Di usia semuda ini, dia ternyata sudah memahami maknanya. Jadi, mata ini sebenarnya berada di mana? Formasi ini tidak memiliki mata formasi biasa. Kekuatannya hanya akan semakin lama semakin kuat. Sekalipun ada saran pun takkan sanggup menahannya. Bukan soal saran untuk melindungi tubuh. Dia sudah lebih dulu terpental keluar. Begini sangat berbahaya. Menahan keras bukan jalan keluar. Lalu apa yang harus kulakukan? Membeku menjadi dewa. Kumpulkan semua sarannya di dalam sepasang mata. Kakak seperguruan. Jadi ini maksud ucapanku.
Sembunyinya terlalu dalam. Baik, cepat pecahkan formasinya. Formasi angin sesederhana ini. Apakah aku masih perlu turun tangan dan memberi petunjuk? Saran yang begitu hebat. 5 unsur menyatu. Kakak seperguruan, apakah adik bisa menang? Yang meledak di sana semuanya adalah berkah tingkat tinggi. Di Shenuzhou jarang ada. Mengapa dia punya begitu banyak peluru cadangan untuk ditembak seenaknya? Bakat langit tipis ini sungguh mengejutkan. Berkah tingkat tinggi meledak begitu saja. Harus segera dibalas. Adik, cepat turun tangan, kita harus mengatur ulang pertunjukan. Formasi raja dan hamba sudah rusak. Cepat buka gerbang besar satu persatu. Formasinya didorong oleh nyawanya sendiri. Membuka satu musim pun seharusnya menunggu dia pulih lebih dulu. Kau ini punya kualifikasi apa untuk mendesakku? Chen Jue tak akan masuk ke dalam reruntuhan awan indah. Berubah jadi contoh putra muda untuk memancingnya. Sudah paham? Toh hanya jelas merasa dirinya paling unggul. Tanpa aku, lelaki itu sama sekali tak akan terpancing. Niat pedangnya akan segera menembus langit. Jangan main-main, bisa celaka. Begitu lengah sedikit. Rencana kita akan runtuh total. Baru saja seorang pahlawan sejati yang menyanggah kita. Kalian maju dulu. Adik seperguruan, tolong jangan bergerak sendiri. Kau di sekte begitu sulit untuk memberi kabar. Kalau nanti ada waktu, datanglah ke sekte Xuanlan. Terima kasih atas niat baikmu. Kalau begitu, nanti aku akan pertimbangkan lagi. Kau. Kenapa kau juga datang? Kenapa bisa kau datang? Aku tidak boleh masuk. Bukan? Cuma karena terakhir kali kita berpisah. Sudah lama sekali aku tak melihatmu. Aku juga, ya. Lagi pula, orang ini memang sengaja datang mencarimu. Mencariku? Ya. Mencarimu supaya kau ikut kembali denganku. Kalau kau mau ikut kami kembali ke Aula Xuanjie, aku bisa segera membatalkan formasinya. Lalu membantu menyelesaikan pedang Xuanjie. Begitu, kau masih bisa melihat junjungannya kami. Kan? Jangan bermimpi. HMHM. Pedang Sekte Shenjian bukankah tetap berada di bawah kendali kami? Ternyata pedang-pedang Sekte Shenjian juga tergila-gila pada junjungan kami. Sampai tak punya sedikit pun kewaspadaan terhadapnya. Aula pencerahan memang indah sekali. Ya. Benar-benar beruntung. Ya. Bisa diketahui para pedang. Tapi kalian masih belum bergerak juga. Hahaha, setan baru ini ditambah gagang pedang Xuanjie. Apa kau bisa menahan setan baru ini? Nona Luo, kenapa rasanya kau sangat mengenal reruntuhan ini? Sebelum datang, aku sudah meneliti kitab kuno. Ini adalah tempat makam Dewa Pedang Cihan. Ia pernah sendirian dengan satu pedang menahan pasukan raksasa dari puluhan ribu ras iblis. Begitu hebat. Kalau adik seperguruan berkultivasi dengan tekun, kelak naik ke puncak jalan bela diri cuma soal waktu. Seharusnya memang di sini. Hanya saja, belum tahu bunga swimming itu disembunyikan di mana. Nona Swimming memang mencari benda ini. Benar, ini adalah bakat langka yang paling hebat dalam menembus cermin terbang dan cermin hidup mati. Ada apa? Nona Gu, hati-hati. Kalian siapa? Datang ke sini mau apa? Sumpah para keturunan, tak ingin mengacaukan alam rahasia. Hanya untuk merebut terobosan bunga Swimming. Mau bunga Swimming. Kalau begitu, terobos dulu lautan bungaku ini. Alam ilusi ini akan memantulkan orang yang paling tak ingin dihadapi di lubuk hati. Nona Luo, mari kita masuk bersama. Pakai iblis batin ini untuk masuk saja. Nona Luo, aku akan berjalan berdampingan denganmu. Sepertinya kau memang sudah memilih bocah itu. Warisan telah lama tenggelam dalam kesunyian. Tak bisa lagi menunggu bocah itu. Pada zaman kuno, tahap setengah langkah inti emas adalah pilihan terbaik. Sebenarnya ada pilihan yang lebih unggul.
Sayang, sosok puncak semacam itu ada. Mereka memandang rendah sisa warisan ini. Sudahlah. Bukankah ini sama saja dengan saling berhadapan secara terang-terangan? Matahari pagi dari timur ada di sini. Tikus-tikus malang, serahkan nyawamu. Ras Buddha Loven juga berani berlaku gila. Perang pemusnahan roh darah Dong Fang Suyang ini. Hari ini pasti akan membunuh suamimu. Aku datang membantumu. Cepat pergi ke sana, Ling Er. Biarkan garis keturunanmu pergi. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa lolos dari pengepungan ini. Mari kita mati bersama. Aduh, bahkan roh kehidupan ini pun disembunyikan. Cepat pergi, hahaha. Hahaha. Alam ilusi sekecil ini pun ikut bikin onar. Bahkan saat aku ingin tenang dan memancing, pun tak diberi damai. Nona Luo, ini di mana? Aku sepertinya lupa sesuatu, akhirnya kau sadar juga. Kau pingsan selama 4 jam penuh. Anak kecil ini nyawanya memang kuat. Ternyata tidak jatuh ke dalam iblis hati. Apa yang kukatakan pasti kulaksanakan. 3 bunga salju murni ini, kalian ambil saja. Jangan buru-buru pergi. Ada orang yang sengaja ingin bertemu denganmu. Pergilah, apakah keberuntungan langit yang luar biasa itu benar-benar ada? Apakah Anda senior Ling Yuan sang sage pedang Cihan? Kau, junior ini, ternyata juga tahu kalau aku memang sulit ditandingi. Biarkan aku yang menggantikan kalian datang ke sini. Apakah ingin mewariskan seluruh ilmu hidup pada gadis ini? Aku memberimu pencerahan tentang jalan pedang. Bakatmu bahkan tak kalah dari ras kuno yang paling unggul di dunia. Sayangnya, ras kuno itu sudah lama musnah. Adik seperguruan, jangan ragu-ragu. Ini adalah peluang 1000 tahun sekali bagi para ahli yang ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Aku khawatir guruku akan merebut tempat. Tenang saja, guruku hanya tinggal secuil sisa urusan. Tubuh aslinya sudah lama lenyap. Tak ada kekuatan untuk berebut. Kalian generasi muda akhirnya paham. Lalu bagaimana seharusnya menerima warisan ini? Lakukan sampai ujung gagang pedang Cihan ini meruntuhkan penyakit hati dan pikiran kosong. Begitu warisan dibuka. Seberapa banyak yang bisa kau dapatkan tergantung kemampuanmu. Semua ini tergantung pada keberuntungan gadis ini. Di hatimu pasti masih ada keraguan, senior. Ternyata kabar bahwa seorang ahli tak mati tak binasa itu benar. Mengapa hidup dan mati bisa lenyap begitu saja? Hanya saja hati manusia tidak pernah puas. Ingin nekat menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Terlalu tinggi menilai diri sendiri. Siapa sangka di atas jalan ini masih ada alam kultivasi yang lebih tinggi. Di dunia ini, satu-satunya ras kuno yang pernah memusnahkan dunia disebut Aomi. Sayang sekali, semuanya terkubur oleh waktu hingga tanda inti emas yang sempurna pun lenyap. Gadis ini berbakat melawan langit. Pasti bisa membuka misteri di atas jalan ini. Adik seperguruanku, pasti akan menjejakkan kaki ke daratan luas dengan kekuatan bakat langit. Kecepatan berkultivasi ini. Bahkan kakak Chen pun tak akan mampu mengejarnya. Terima kasih atas warisan dari senior. Diberikan oleh pedang Cihan kepadamu. Jiwa pedang terlelap. Semoga suatu hari kau membangunkannya. Senior, apakah masih ada penyesalan yang belum terselesaikan? Junior pasti akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikannya. Jika kelak kau melintasi Laut Barat dan datang ke pulau pertama, maka berilah penghormatan di depan makam kesetiaan guruku dan persembahkan teknik emas menyambut angin. Ingat baik-baik, Junior. Di alam rahasia ada orang yang sedang bertarung. Kita pergi sekarang. Panen kali ini sangat melimpah. HM, berada di alam rahasia. Seakan terpisah oleh dunia yang jauh. Rasanya sudah lama sekali. Setelah melewati ilusi, letakkan dendam di hati. Begitulah adanya. Benar, kali ini sungguh keberuntungan besar. Kembali ke sekte untuk makan besar. Awas. Saudara seperguruan, ada apa dengan dia? Kondisinya tidak normal. Segera bersiap. Haha. Tersembunyi begitu dalam di batu lava. Ternyata Gu Qianqian lebih luar biasa dari dugaan. Bahkan berhasil menembus inti emas tingkat 3. Hari ini akan membantai mereka semua. Demi menegakkan kembali jalan lurus.
Kakak Luo, aku tidak menyangka setelah ia dikendalikan oleh teknik sesat dan mundur. Saat yang tepat bergerak. Bunuh mereka. Adikku. Para ahli jalan lurus datang memberi bantuan. Mustahil, mereka pasti sudah dipindahkan keluar dari alam rahasia lebih dulu. Siapa yang tidak bisa melihatmu? Tentu saja seorang pria tampan. Ah. Benar-benar dirasuki iblis hati sepenuhnya. Tak heran dia mengamuk begini. Kakak senior. Sakit sekali, kenapa kakak memukulku? Kalau mau pukul, pukullah. Hati-hati, adik seperguruan. Dia sudah benar-benar lepas kendali. Kekuatannya sangat kuat. Biar aku menahannya, kalian cepat pergi. Panggil orang yang kesadarannya telah dirasuki iblis hati. Tidak perlu mengerahkan tenaga penuh. Cukup satu tetes air jernih. Kakak senior yang sangat melampaui dunia fana. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Katakan, bagaimana si tua itu tahu bahwa benda ini adalah garis keturunan ras roh? Kalau begitu, siapa lagi kalau bukan aku yang bertanya kepadamu, lalu aku harus tanya siapa? Aku malah curiga. Si tua itu sendiri juga ada hubungannya dengan ras roh. Kalau tidak, mana berani dia terang-terangan membawa orang kembali ke sekte? Ini ular atau bukan? Ini cairan yang dipakai untuk membentuk naga sebagai pertanda keberuntungan. Hanya kultivasi reinkarnasi yang jernih yang bisa membentuk naga. Menarik juga. Tindakannya agak kejam juga ya. Kebanyakan dipakai sampai pusing. Aduh jeleknya, seperti anjing bodoh. Bukan manusia. Aku ini keturunan naga. Jangan harap bisa membuatku tunduk. Kakak, aku ikut kau pergi. Kau bilang tanpa sadar begini, aku hampir percaya kau menembusku. Mulai sekarang, panggil saja kau si 2H2H. Mulai sekarang, pakai saja gaya ini. Terlalu hebat. Ternyata kakak senior yang terhormat juga kena jebakan gelap. Sudah lama sekali sekte iblis merencanakannya. Kakak senior, kakak kedua. Tuan muda Zuo. Wah, anjing kecil yang imut. Kalian ngumpet di mana hahaha. Kakak, ini enak sekali. Terima kasih, tuan rumah. Entah kalian sekarang ini benar-benar orangnya atau hanya orang pengganti. Kalau kau bilang begitu, ya sudahlah. Anjing kecil ini diambil dari alam rahasia. Namanya si 2H2H. Nama ini terdengar agak kocak dan bodoh. Kau pura-pura bodoh, kalian sekeluarga juga bodoh. Ngomong-ngomong, kakak Gu, bukankah kita harus mengawasi para murid sekte? Tenang saja, mereka tidak akan kenapa-kenapa. Aku sudah lebih dulu menyiapkan banyak boneka dan peluru pembunuh. Cukup untuk saling membantu orang-orang dalam naskah ini. Adapun nasib hidup mati sisanya. Itu bukan urusanku. Kalau begitu, buatkan aku beberapa boneka eksklusif. Kalau tidak, menggambar beberapa kertas jimat juga boleh. Roh pedang dalam tubuhmu, apa sulitnya sampai harus dipasang-pasang begini? Jadi, cukup biarkan roh pedang turun tangan. Untuk apa repot-repot menggangguku? Terima kasih, kakak seperguruan.
Kakak senior, kakak kedua. Di depan ada orang berkelahi. Kau mau ke sana ikut rame-rame. Seharusnya itu pertemuan antara jalan benar dan jalan iblis. Kita para kultivator jalan benar tak boleh berpangku tangan. Pergi lihat. Keduanya adalah Du Qing dan Zhong Chaowen. Di bawah hanya ada 4 orang pembantu kuat berinti emas. Aku akan naik ke udara dan membantu formasi untuk melawan iblis berwajah hantu. Adik muridku, kalian tinggal menjaga benteng agar tidak disergap. Kakak Luoshi, bersihkan area ini. Kakak murid, aku juga bisa membantu. Jangan menunda saat keadaan genting. Langsung bertindak. Sumpah Tan, kau kenapa ada di sini? Tak perlu omong kosong, cepat bergabung. Sister Guni melepaskan ikatan mereka. Ada apa? Kau sudah buka kedok di luar. Aku pergi lihat. Pergi bersama atau tidak, terlalu merepotkan. Semuanya serahkan kepadaku. Aduh, serangan besar pihak iblis kali ini. Ya sudahlah. Seperti hiburan biasa saja. Berani bertanya, siapa tuan ini? Tetap saja paling nyaman memakai pakaian ini. Aku hanya seorang pejalan kaki yang lewat untuk mencari keributan. 3 orang itu milikku. Sisanya biar kalian atur sendiri. Dia menerobos sendirian. Tidak sesederhana itu, hati-hati. Mimpi saja. Qin Zhenhao, Qin Zhenhao. Hehe, jadi nutrisi untuk teratai roh darah. Ya, petir jiwa darah. Menghadapi begitu banyak petir darah, kau pasti akan mati. Bagaimana mungkin? Alam apa sebenarnya dirimu? Alam apa? HM, ayam spiritual yang hebat. Serang bersama. Delapan vitalitas 6 harmoni. Jika kalian tidak menunjukkan kekuatan kalian, kalian akan mati dengan sangat menyedihkan. Sialan, menggunakan teknik terlarang. Cepat menyerang, cepat putuskan. Pengorbanan darah esensi 3 orang. Meskipun itu 3 transformasi alam surgawi, jangan harap bisa menghancurkan tempat ini. Di sini, akulah penguasa. Mundur, kakak. Tidak mungkin, bagaimana mungkin jalur lurus memiliki ahli alam tahu lagi? Sialan, roh darah, roh tahu. Aku akan membongkar kungfu MU dengan teknik pedang jiwaku, kau jauh dari cukup. Darahmu pasti sangat lezat. Drama ini harus berakhir. Tunggu, apa ini? Cepat singkirkan. Aku bersedia mengikat kontrak denganmu sebagai tuan. 6 Raja, tolong, aku memohon padamu. Tidak boleh disia-siakan. Nanti bisa digunakan untuk melatih mainan kecil ini. Lama sekali bertarungnya. Tidak usah pedulikan mereka. Sudah beres. Apakah kalian berdua terluka? Tak disangka kau menyembunyikan kekuatanmu. Sudah mencapai alam dekat tingkat ke-9 platform terbang. Kalian semua hati-hati. Kita akan bertemu lagi. Kesempatan yang kita inginkan sudah ada di tangan. Serakah berlebihan akan membuatmu tidak utuh. Tunggu saja sampai pintu keluar alam rahasia terbuka. Hahaha. Hahaha. Kakak Guchen, kami diserang di alam rahasia. Kami hampir masuk masalah besar. Untungnya ada ahli misterius yang menyelamatkan kami. Kemudian dia menghilang begitu saja. Maafkan Suanmo, adik murid.
Kali ini, terima kasih banyak atas bantuanmu secara rahasia. Kakak Guchen, apa maksudmu? Aku sepanjang waktu beristirahat di kota kecil. Tidak melakukan apa-apa. Ini batu roh raksasa. Aku tahu adik murid mengikuti formasi iblis. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih dari kakak. Hahaha, sebelumnya, terobosan jin dan kali ini. Dan juga mendapatkan warisan dari Sage Pedang. Sungguh menggembirakan dan patut dirayakan. Tidak lama lagi akan ada turnamen akbar jalur lurus. Sekte kita yang akan menyelenggarakannya. Kau harus berkonsentrasi berlatih. Untuk puncak Huitian, rebutlah kehormatan. Guru, apakah kakak murid dan kakak murid kedua tidak ikut turnamen akbar ini? Jangan pedulikan mereka. Kau hanya perlu berlatih dengan baik. Membawa kehormatan untuk guru, itu sudah cukup. Kakak Sekte Master. Coba lihat gulungan-gulungan ini. Sekarang sekte ini memiliki banyak rekening buruk dan kekacauan. Adik murid, santai saja, jangan terburu-buru. Aku tahu disiplin di pengadilan hukum sangat bagus. Biarkan aku memeriksanya dengan teliti dulu sebelum bicara. Para tetua ini sewenang-wenang merebut sumber daya. Kakak guru, kalau terus dibiarkan begini, aku terpaksa memakai langkah paksa dan membereskan kembali sekte. Aku mengerti. Soal ini tak perlu khawatirkan. Serahkan pada kakak Guchen untuk menanganinya dengan segenap wewenang. Serahkan pada adik kecil ini untuk menanganinya. Daftar nama. Semua tetua yang terlibat akan dipanggil ke balai hukuman. Tetua Lin akan membantu kalian, guru. Apa para tetua ini benar-benar harus dihukum berat? Sekte Xuanlan seharusnya sudah sejak lama dibarui. Kedudukan ketua sekte di kemudian hari akhirnya akan jatuh padamu. Pergi, bawa 2 bocah dari puncak Huitian itu. Dan gantilah dengan dirimu yang mengurusnya. Ya, kakak harimau. Guru, hari ini kakak berguru pasti sudah terlalu banyak minum. Berani-beraninya malah menyuruhku menangani urusan sekte. Ketua sekte benar-benar menaruh harapan besar pada kakak dan adik. Ada kalian berdua di sampingku, aku jadi lebih tenang. Lihat dulu. Hei, ketua sekte, kakak berguru ini mau berpesta darah besar-besarannya. Bahkan puluhan ribu siswa resmi pun harus diperiksa ketat. Kakak guru, gulungan sekte itu tulis apa sih? Pergi dan berlatih pedang dengan baik. Jangan terus-terus penasaran pada urusan remeh yang tak ada hubungannya. Mencuri malas-malas. Oh. Ngomong-ngomong, dari mana asal klan Qian Meng? Seharusnya pergi ke puncak Tianyuan. Kakak Guchen, bagaimana kalau kita memutuskan urusan ini? Dan memanggil ke balai hukuman. Untuk diadili di hadapan semua orang. Sejak kapan mulai? Aku akan pergi bersama kakak untuk melihat. Urusan besok. Panggilan untuk hari kemudian. Kalian berdua, cukup tahu diri saja. Kakak guru, bolehkah aku ikut pergi untuk mencari keramaian? Kau pergi saja jadi dewa. Berlatih pedang dengan baik di depan. Aku berutang budi besar pada sekte. Sebuah konflik. Anak muda ini berani-beraninya menyedot perhatian kami di depan umum. Kami rela hidup kami sia-sia asal bisa meninggalkan nama harum. Apa yang salah di sini? Guchen bertindak dengan niat menyerang dan memfitnah. Sekarang semua orang sudah tahu, bukan? HMPH, tak perlu takut. Sekalipun masuk ke balai hukuman, lalu kenapa? Anak muda kecil seperti kalian. Mana mungkin berani menentukan hukuman semaunya pada kami para tetua dari Sekte Xuanlan. Semua tetua, kakak Guchen, mohon segera sampaikan panggilan. Lebih dulu sampaikan Wen Qian. Balai Cheng Surui itu. Konon memberi penghormatan pada klan Qianchu yang kembali ke balai dan menerima ajaran ilahi. Kota kuno. Kalian bocah-bocah kecil berani menilai kami di depan umum. Dulu saat aku mendirikan sekte, apakah aku pernah takut pada kalian? Kenapa adegan ini rasanya seperti pernah kulihat sebelumnya? Tetua Wen Qian. Kau malah membiarkan kaummu sendiri menindas sesama murid sekte. Dan merampas sumber daya dengan paksa. Perbuatan mereka penuh kejahatan. Kini semuanya telah disusun rapi dan dimasukkan ke dalam berkas. Tetua, silakan umumkan pelanggaran aturan. Dan prasasti aturan sekte. Memelihara kekacauan dan membawa bencana bagi sekte. Akan dikenai hukuman sambaran petir selama 50 tahun. Lencana perintah ketua sekte ada di sini. Segera seret Wen Qian ke lapisan ke-6 bawah tanah. Langit dan bumi yang mulia memang tak berperasaan.
Hanya kita sendiri yang tak mudah. Qi Feng, apa benar kau hendak memperlakukan para senior dengan tidak adil? Membiarkan dunia menertawakan kita. Aku tak takut ditertawakan, yang kupegang hanya amanat terakhir guru. Melenyapkan kanker dalam sekte. Dan menjaga ketentraman serta kebenaran sekte. Membersihkan penyakit beracun. Menggetarkan seluruh sekte. Pemuda ini benar-benar berdiri teguh sampai akhir. Menyegel dengan egois para pendahulu, menindas balai Zhentang. Yuan Shen yang kala itu tak lagi punya tenaga. Mantra terlarang menjebaknya ke balai hukuman. Dijatuhi hukuman dan dikembalikan. Begitulah adanya. Kukira aku bisa menonton sedikit keributan. Ternyata malah tamat sudah, selesai bersih. Sama sekali tidak menarik. Kak Luo, Kak Lin. Sudah lama tak berjumpa. Adik cerita, orang ini adalah guru kami, Jiang Yubin. Aku pernah menyebutkannya padamu. Pernah bertemu dengan Jiang Qianbei. Guru Si Feng sudah menunggu di puncak Huitian. Aku akan mengantar kalian naik gunung. Benar-benar anak yang penurut. Kalau begitu anggap saja ini salam pertemuan. Ini. Terima kasih atas kemurahan hati Jiang Qianbei. Sudah datang. Adik Jiang, cepat duduk. Kedua jari penunjuk itu juga ikut duduk. Selamat, kakak senior berhasil menembus ranah Nas Chen Soul. Melampaui cobaan petir. Budidayamu telah menjadi sangat kuat. Adik junior sudah keluar dari penjara. Hanya saja lulus cobaan petir dengan beruntung. Tidak layak disebut. Para pendahulu dari 4 puncak. Generasi muda belum pernah melihat kakak senior Xuanmo dan kakak senior Qian Meng. Entah di mana kedua orang itu sekarang. Benar, kudengar kakak senior menerima 2 talenta langit. Hari ini aku juga ingin melihat gaya para murid berbakat. Kakak senior Xuanmo dibawa masuk kota oleh kakak senior Gu Chen. Tidak bertemu ya? Ternyata begitu. Lalu bagaimana dengan kakak senior Qian Meng, guru? Kau ini, kenapa tidak peduli juga pada si bocah Qian Meng itu? Seluruh Hu Feng dipenuhi patung dirinya. Bahkan penangkapan kami pun tak dilewatkannya. Paling tidak beri kami penjelasan. Dunia ini, lihatlah sendiri. Kukatakan saja, orang ini benar-benar absurd dalam urusan berselisih. Membuat 2 orang gila itu jadi begini. Jangan asal bicara. 2 orang gila, mohon tenang dulu. Di sini masih ada tamu. Jangan sampai kehilangan kendali. Astaga, ternyata ada mayat hidup di sini. Tadi guru terlalu berharap tinggi. Anggap saja itu hanya hal kecil. Apakah malah seperti kita ini sungguh cocok? Urusan sekte masih banyak dan rumit. Bila menghadapi duri dan rintangan, murid akan mengirim kabar sendiri. Kita tunggu saja. Benar, kakak Gu Chen harus punya hati yang tenang dan rileks. Baru bisa menembus batas ranah. Justru aku terlalu berhati-hati. Tercengang melihat kalian bertindak begitu leluasa. Begitu bebas dan tanpa beban. Kakak Gu Chen, maukah kau mencicipi kehidupan dunia fana sejenak? Siapa tahu justru bisa memperoleh kesempatan kultivasi. Minum teh terlalu hambar. Hari ini akan kubawa kau bersantai sepenuhnya. Jika guru tahu, takutnya aku akan dimarahi tak pantas. Kakak senior tak perlu cemas. Di sini adalah sarang tipu daya dan pengkhianatan. Tidak masalah, tidak masalah. Sebaiknya kita segera pergi. Sudah datang semua. Dengarkan dan tenangkan hati. Jangan memikirkan urusan lain. Masuk saja bersama kami. Kamar pribadi di lantai paling atas. Jangan tegang begitu, bagaimana bisa menikmati alunan musik dengan baik. 3 putra muda datang pada waktu yang tepat. Gadis pembawa lagu baru. Seni musiknya tiada tara di seluruh kota. Benarkah? Kalau begitu layak didengar. Kamu pergi sibuk dulu. Bahkan Junzi Junyun yang tak pandai bicara pun datang ke sini. Ternyata cukup menarik. Ada apa dengan kakak sulung? Di gang kecil dalam kota Sulai terjadi kasus pembunuhan mendadak. Korban adalah murid sekte Shenhuo. Kalian pergi saja. Aku sama sekali tak tertarik pada urusan remeh semacam ini. Kota kuno. Murid sekte Shenhuo tewas mengenaskan di wilayah sektemu. Kau harus memberi penjelasan. Salah satu nyawa lenyap di wilayah sektemu. Sekte Xuanlan akan bergerak sendiri. Selidiki sampai tuntas.
Sama sekali tak boleh mengabaikan hukuman. Bahkan sekte papan atas pun tak mampu menjaga keamanan wilayahnya. Hampir saja kehilangan muka. Aduh, benar-benar lucu. Sesama sekte tewas mengenaskan, tapi tak juga menyelidiki si pembunuh yang kejam. Malahan meminjam pisau untuk membunuh orang. Sepertinya murid yang mati ini hanya alat kalian untuk mengirim surat rahasia. Kau bilang apa? Kota kuno. Kalian murid sekte Xuanlan. Hanya bisa mengandalkan lidah tajam untuk menakuti orang. Murid-murid sekte kami tentu akan mengurusnya. Batas waktunya 5 hari. Sekte Xuanlan pasti akan mengungkap si pembunuh sejati. HMPH, kakak sulung. Mereka sudah membawa mayatnya pergi. Tanpa mayat sebagai bukti. Bagaimana kita harus menyelidiki kasusnya? Lebih baik aku pergi. Sudah kubaca dengan jelas urusan ini. Kasus ini serahkan padaku dan Xuanmo. Kalian, Kuilan Wang, lepaskan saja lagi kakak dan adik Xuanmo. Menurutmu bagaimana kasus ini harus dilihat? Satu pukulan, langsung tewas. Luka hanya di leher. Ini adalah teknik pembunuhan tanpa jejak yang sangat profesional. Masalah remeh terus saja mengikat badan. Sampai tak sempat sadar pun tidak ada. Kakak sulung, di barat kota ada penginapan. Mari kita buat laporan kasus baru lagi. Korban adalah murid sekte Qinglan. Kau pergi ke barat kota untuk memeriksa pesisir barat. Aku tetap di tempat untuk mencari petunjuk lagi. Di siang bolong memakai baju hitam untuk melakukan kejahatan. Begitu berlagak. Hampir saja terlalu bodoh. Benar-benar pantas disebut pembunuh top, kakak 1000 pembunuhan. Gerak tangan begitu rapi dan cepat. Tak ada satupun petunjuk yang tersisa. Namun membunuh beberapa orang di tingkat rendah justru jadi keunggulan. Asal bayaran cukup, bereslah urusannya. Sekte benar dari dunia persilatan di gurun yang tandus ini. Mengapa kalian mempekerjakan kami untuk membunuh saudara sendiri dan memadamkan api? Sekte Xuanlan pandai mengurus urusan dalam. Pembunuhan bayaran besar masih ada tugas susulan. Dan sama sekali tak memandang rendah hal-hal kecil. Selama dendam terbalas di tempatnya, semua bisa dilakukan. Catatan konspirasi. Serangan balasan sekte Xuanlan baru saja dimulai. Apa yang terjadi? Memang layak mati, ini hukuman yang pantas. Sekte Baying bersekongkol dengan sekte Shenghuo. Benar-benar tak tahu diri. Ternyata adik Xuanmo memang luar biasa. Terima kasih banyak atas penangananmu kali ini. Soal penutupan akhirnya biar ucapan palsuku ini yang tangani. Biarkan dia terus menunggu ajal. Gelombang yang stabil akan segera menekan ke bawah. Ketertiban kota akan cepat pulih. Kalian berdua ternyata berada di kota kuno. Pergi ke tempat seperti itu sama saja cari masalah. Orang tua ini hanya akan dengar, terima, lalu santai. Soal bikin kehebohan kecil, apalagi. Bahkan kalau ingin mengubah rupa pun boleh. Tapi malah sengaja bikin orang banyak geleng-geleng kepala. Kami juga berniat baik. Aku ingin membantu kakak kota kuno mengubah sifatnya yang kaku seperti papan mati. Terutama kau, Qian Meng. Kemanapun kau pergi, orang-orang sampai ingin memahat patungmu. Bosan tak bosan? Kesalahan guru dan murid. Berdirilah, anak muda. Sesekali bersantai tidak apa-apa. Tak bisa dihitung sebagai kesalahan. Murid ini menjadi contoh. Tepat saat memasuki arena menjadi bulan dan angin. Pada akhirnya, citra sekte jadi ternoda. Benar-benar membuatmu tak berdaya. Hukumanmu adalah merenungi diri di depan tembok selama 1 malam. Sekte Moying dan sekte Shenhuo bersekongkol. Berniat menyeret sekte ini ke dalam malapetaka. Anking sudah diperiksa dengan jelas. Penanganannya sudah tepat. Sekte Moying pasti akan bergerak saat melihat celah. Tunggu saja dan mundurlah. Wah, banyak sekali orang.
Kak Si Feng. Untuk taruhan besar kali ini, Xuan Mo dan Qian Meng akan ikut bertanding. Kak Gu Chen, ini. Guru, biar kulihat dua murid itu diremehkan. Buat mereka serius sedikit, jangan sampai sekte kehilangan muka. Kalau kami kabur, kami akan bilang terus terang. Mengapa harus bertahan di sini dan menjaga 3 arena untuk bertanding peringkat? Lawan sesama sekte. Menentukan 3 besar. Kak tertua, kak kedua. Kalian dapat nomor berapa? Kalau begini cepat, sebentar lagi kita bisa lihat kak kedua turun tangan. Silakan dua murid peserta, Jia Yi, naik ke panggung untuk bertanding. Orang kak kedua sudah naik panggung. Cepat naik ke sana. Sudahlah, jangan goyah. Bukankah sudah kubilang aku tidak akan naik? Pertandingan dimulai. Jangan salahkan aku jika di bawah tangan ini tak ada belas kasihan saat bertarung sampai berdarah. Ternyata ada ahli bela diri yang begitu kuat. Aku kalah. Ini hasil keberuntungan yang kudapat saat berkelana di masa muda. Tak perlu kugunakan, jadi kuberikan saja pada muridku. Kak kedua. Sebenarnya dari mana alat sihir ini didapat? Ya, jauhkan wajah bodoh itu dariku. Jangan ganggu ketampanan tiada tandinganku. Kak tertua, tenanglah. Aku unggul 4 tingkat kecil darinya. Belum tentu tak punya kekuatan untuk melawannya. Adik seperguruan, bakatmu sungguh luar biasa. Hari ini diremehkan. Semoga jangan sungkan memberi jalan. Kakak tidak memuji. Hanya saja keberuntungannya sedikit lebih baik. Tongkat es mata air. Tak perlu bantuan dari formasi utama. Ini murni soal formasi bawaan lahir. Si kecil ini kali ini akan kena batunya. Begitu ya? Berarti punya buku rahasia memang ada kemungkinan. Lihat sendiri ciptaannya. Penyihir formasi menahan kemajuan. Dia tak bisa maju sama sekali. Sepenuhnya pasif. Aku memakai api tungku ganda, murni untuk menyempurnakan. Dengan kekuatan seperti ini, belum tentu tak bisa menaklukkan Xian Qian. Kalau begitu, aku juga tak perlu menahan diri. Ganti pedang, pisahkan hukuman. Naik ke panggung, aku juga tak lemah. Bunga berguguran menjadi kubur. Menebas langit. Pedang yang mencabut hati. Kakak perempuan, maafkan aku. Aku kalah. Adik seperguruan, kecurigaanmu terlalu kuat dan agresif. Jelas bukan tandingan. Kak tertua, kak kedua, bagaimana penampilanku? Biasa saja. Beberapa kali kesempatan menang mutlak, semuanya kau lewatkan. Tolong selamatkan orangnya. Seluruhnya naik ke panggung. Selisih itu setara dengan 1 tingkat besar. Xuan Mo ini sudah pasti kalah.